Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dikutip dari laman Detik Edu, yaitu tentang 4 fakta tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, kira-kira Bapak Ibu bagaimana info lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke info lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, mari kita ke info lengkapnya. Nah, tentu saja Bapak Ibu, kita semua sudah mengetahui bahwa kepanjangan dari P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sama seperti pegawai negeri sipil atau PNS, P3K juga termasuk aparatur sipil negara atau ASN. Selanjutnya Bapak Ibu, PPPK atau disebut juga P3K adalah status kepegawaian individu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam instansi pemerintah. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak fakta-fakta seputar P3K berikut ini. Fakta P3K yang pertama yaitu ASN dengan perjanjian kerja jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, sesuai namanya, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah, pengangkatannya dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Singkatnya, P3K merupakan pegawai kontrak yang direkrut pemerintah untuk bertugas di pemerintahan. Kemudian fakta yang kedua yaitu memiliki beragam formasi. Calon aparatur sipil negara atau CASN, CPNS, dan P3K memiliki sejumlah formasi yang ditetapkan dari setiap instansi pemerintah. Nah, dirangkum dari laman resminya per 20 Juni 2024, sejumlah formasi CPNS dan P3K Kementerian dan Lembaga Negara Republik Indonesia telah disetujui Menpan RB. Nah, Bapak Ibu, sebagai contoh, berikut adalah rincian formasi P3K 2024 di Kemenak. Disetujui dari total 151.489 formasi CASN yang diusulkan. Jumlah kebutuhan yang disetujui terdiri dari 20.772 formasi CPNS dan 89.781 P3K. Nah, Bapak Ibu, untuk formasinya meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada guru madrasah, kemudian guru sekolah menengah teologi Kristen, kemudian selanjutnya guru SMA Katolik, kemudian dosen PTKN, penyuluh agama, penghulu, dan talenta digital. Formasi CASN 2024 di Kemenak akan mendapat penempatan di Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan penempatan di IKN sebanyak 1.378. Nah, fakta selanjutnya yaitu P3K punya jenjang karir. Sama seperti PNS, P3K memiliki jenjang karir. Saat dinyatakan lolos seleksi, pegawai P3K bisa langsung diangkat untuk mengisi jabatan yang dituju. Terdapat 3 klaster jabatan P3K, yakni sebagai berikut. Yang pertama, P3K dapat mengisi jabatan fungsional tertentu, kemudian pimpinan tinggi, kemudian yang ketiga jabatan lain sesuai ketetapan Kemenpan RB dan reformasi birokrasi. Nah, untuk rentang jabatan dan masa kerja golongan akan menentukan besaran gaji yang diperolehnya. Selanjutnya fakta tentang gaji P3K. Gaji P3K tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K.
P3K akan mendapat gaji dalam masa kerja tersingkat minimal 1 tahun. Nah, berikut ini adalah rincian besaran gaji P3K sesuai masa kerja golongan. Untuk P3K golongan 1 maka akan memperoleh gaji sebesar Rp1.938.500 hingga Rp2.900.900. Kemudian golongan 2 sebesar Rp2.116.900 sampai dengan Rp3.071.200. Untuk golongan 3, Rp2.206.500 hingga Rp3.201.200. Kemudian golongan 4, Rp2.299.800 hingga Rp3.336.600. Kemudian gaji P3K golongan 5 sebesar Rp2.511.500 hingga Rp4.189.900. Kemudian pada golongan 6, Rp2.742.800 hingga Rp4.367.100. Pada golongan 7 sebesar Rp2.858.800 hingga Rp4.551.100. Kemudian untuk golongan 8 sebesar Rp2.979.700 hingga Rp4.744.400. Selanjutnya pada golongan 9 sebesar Rp3.203.600 hingga Rp5.261.500. Pada golongan 10 sebesar Rp3.339.600 hingga Rp5.484.000. Pada golongan 11 sebesar Rp3.480.300 hingga Rp5.716.000. Kemudian pada golongan 12 sebesar Rp3.627.500 hingga Rp5.957.800. Kemudian Bapak Ibu untuk P3K golongan 13 mendapatkan gaji sebesar Rp3.781.000 hingga Rp6.209.800. Kemudian untuk golongan 14 akan mendapatkan gaji sebesar Rp3.940.900 hingga Rp6.472.500. Pada golongan 15 mendapatkan gaji sebesar Rp4.107.600 hingga Rp6.746.200. Untuk golongan 16 akan mendapatkan gaji sebesar Rp4.281.400 hingga Rp7.031.600. Nah, yang terakhir golongan 17 akan mendapatkan gaji sebesar Rp4.462.500 hingga Rp7.329.900. Selanjutnya, fakta yang keempat yaitu P3K dapat uang pensiunan. Nah, walaupun bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu, ternyata P3K juga akan mendapatkan uang pensiun. Hal ini berlaku setelah disahkannya Undang-Undang ASN 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Mengacu pada undang-undang di atas Bapak Ibu, pasal 22 ayat 4 berbunyi, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengamanatkan pemerataan kesejahteraan bagi ASN, baik PNS maupun P3K, termasuk hak jaminan pensiun, sehingga kini P3K bisa mendapat hak seperti PNS.
Terkait kesejahteraan, P3K dan ASN akan dijadikan satu sistem. Mereka akan juga dapat pensiun karena ke depan sistemnya defined contribution, kata Anas dikutip dari keterangannya, dikutip dari laman CNBC Indonesia. Nah, Bapak Ibu, defined contribution merupakan suatu desain pensiun yang mengharuskan pesertanya menyisihkan sebagian dari penghasilannya. Tujuannya untuk diinvestasikan dalam suatu instrumen investasi dan diakumulasikan selama masa kerja sampai dengan saat pensiun. Dalam pasal 22 disebutkan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Selanjutnya, untuk besaran uang pensiun P3K. Mengenai uang pensiun P3K, besarannya masih akan diatur dalam peraturan pemerintah yang masih disusun. Oleh karena itu, besaran uang pensiun P3K sendiri belum bisa ditentukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Tulis pasal 22 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Lanjut pasal 23 aturan tersebut. Nah, selanjutnya sumber pembiayaannya berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN. Nah, untuk diketahui, gaji pensiunan PNS dan P3K sama-sama dikelola oleh PT Taspen selaku BUMN yang bergerak di bidang dana pensiun dan tabungan hari tua bagi ASN. Nah, Bapak Ibu, itu dia tadi fakta menarik tentang P3K. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan, membantu, dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk share video ini, berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.